Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya berada di ruang panitia PPDB SMA Lapian Jakarta. Ini saya berada di ruang operator. Di sini adalah tempat pelayanan. Pada hari ini kebetulan sekali kita bertepatan dengan hari ulang tahun DKI ke-493. Untuk selanjutnya kita dengarkan ucapan selamat ulang tahun DKI dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Rita, kami persilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Juni 2020, DKI Jakarta berulang tahun yang ke-493. Ulang tahun tidak ada perayaan dan pada saat sekarang juga masih dialami masa transisi pandemi. Jadikan saat ini momentum ini untuk menjadikan Jakarta setara dengan kota-kota internasional di dunia dan untuk pembelajaran menjadi momentum untuk mereformasi pembelajaran kita dan menggunakan secara optimal teknologi informasi. DKI Jakarta tangguh. Selamat ulang tahun DKI Jakarta tangguh. Terima kasih Bu Rita atas ucapan selamat ulang tahunnya atas HUT DKI Jakarta. Oke, saat ini kita berada dalam proses PPDB di DKI Jakarta, di mana pada saat ini adalah jalur afirmasi. Oke, baik, untuk lebih jelasnya bagaimana jalur afirmasi ini dan proses PPDB-nya ini, saya sudah terhubung dengan rekan saya di luar. Coba kita hubungi. Ya, halo. Oke, sudah terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaporkan suasana PPDB di SMA Lingkungan Jakarta. Saya saat ini berada di gerbang sekolahan. Jadi di gerbang sekolahan ini ditemani ada salah satu petugas PPDB. Nah, ini Pak Roni. Jadi ini ada petugas PPDB Pak Roni. Nah, beliau akan memberikan informasi tentang pendaftaran siswa baru SMA 8 Jakarta. Oke, kita lihat dulu sebelum ke Pak Roni, kita lihat dulu ini ada beberapa spanduk yang menjelaskan tentang jadwal dan alur PPDB. Nah, ini ada jadwal-jadwal PPDB. Kemudian sini ada alur PPDB. Di sini tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Oke, ini saya dengan Pak Roni. Oke, Pak Roni, gimana PPDB kali ini? Ya, PPDB kali ini konsepnya dari rumah. Jadi warga menginput dari mulai proses awal hingga akhir itu dari rumah. Ada beberapa tahapan. Yang pertama jalur inklusi, afirmasi. Nah, afirmasi terbagi dua. Yang pertama afirmasi untuk korban dari tenaga medis COVID-19. Kemudian satu lagi anak prestasi olahraga berbakat. Nah, saat ini sedang tahapan afirmasi yang pemilik kartu KJP. Setelah itu ada tahap zonasi, kemudian sebelum itu juga ada tahap prestasi non akademik, dan nanti terakhir adalah jalur prestasi akademik. Jadi alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan lancar. Konsep PPDB 2020 adalah PPDB dari rumah. Kalau ada seandainya pendaftar kurang jelas, nah ini gimana nih prosesnya? Kita sebisa mungkin berikan penjelasan. Nah, di sini kita siapkan meja informasi. Jadi sebisa mungkin mereka kita jelaskan, dan setelah jelas mereka kembali ke rumah masing-masing. Kemudian mereka melakukan proses PPDB dari rumah. Tapi jika memang masih ada yang tidak paham sama sekali, misalnya mereka tidak bisa IT, baru mereka kita ajak ke dalam untuk dibantu oleh operator sekolah.
Di dalam udah ada ruang operator yang Ya, membantu di ya? dalam khusus sudah ya? ada ruang operator, kemudian di sana akan ada petugas yang membantu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, lanjut nih. Ya, oke. Dalam pelaksanaan tersebut saya dibantu oleh Pak Darmin selaku security yang bantu proses jika memang ada yang nggak bisa IT, maka Mas Darmin akan memeriksa dulu dengan termogan apakah masyarakat tersebut sehat atau tidak. Nah, kalau sehat nanti akan diantar oleh Pak Wasam selaku runner yang akan membawa ke ruang operator. Nah, dengan protokol COVID sebelum masuk termogan oleh Mas Darmin, kemudian Pak Wasam sebagai runner akan mengingatkan untuk selalu cuci tangan dan mereka harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker maka mereka tidak bisa masuk. Demikian. Oke, boleh ditunjukkan tempat apa? Tempat cuci tangan atau termoganya. Oke, untuk selanjutnya Mas Hasan silakan ditunjukkan. Oke, baik. Kalau termoganya gimana Pak Darmin? Ini yang dicek suhunya gimana? Harus dicek dulu ya. Harus dicek dulu, Pak. Nah, Sesuai dengan suhu kita unjukkan, langsung kita arahkan untuk cuci tangan. oke, cuci tangan. Udah siapkan tempat cuci tangan ya Pak Wasam ya? Siap sabun, Heeh. air juga udah siapkan. Siapkan. Ada berapa langkah cuci tangan Pak Wasam? Cuci tangan, Heeh. terus Oke. nah, tisunya pas lagi. Nah, setelah cuci tangan kemana kita? Iya. Tetap jaga jarak ya Pak Wasam ya, nggak boleh dekat-dekat ya. Demi keamanan, Pak. Iya, terus di bagunya ada nggak tanda-tanda khusus mana yang boleh duduki, mana yang tidak? Jadi kamu diarahkan dulu kalau mau penuh. Jadi masuknya 5 orang. 5 orang. Oh, ini jaraknya, Pak. ini udah kasih tanda ya mana Ya. boleh duduki, Ini 2 orang. mana tidak boleh. Oke, nanti sini ada petugasnya ya. Ini ada petugas, Pak. Heeh. Petugas. Oke, Absen. 5 orang ke terus ke ruang operator. Oke, demikian tadi laporan kita yang berada di luar tentang pelaksanaan PPDB di SM8 Jakarta. Jadi PPDB di rumah saja. Jadi cukup di rumah, aktivasi akun, melakukan pendaftaran, lalu langsung mencek peserta dan diterima di mana, dicek situ langsung di web Jakarta ppdb.jakarta.co.id. Oke, saya kembalikan ke rekan Teguh di ruang operator. Baik, terima kasih rekan Teguh yang berada di luar. Oke, kita kembali lagi di sini di ruang operator. Jadi saya sini temani beberapa operator, ada Miss Rosi, jadi ada Pro Eka, ada Pak Toto, ada Pak Ishak. Ini semua membantu pelayanan. Jadi kalau di sini ada calon peserta yang tidak paham, di sini kita layani. Jadi kita berikan arahan. Jadi ini ada 2 komputer. Ya, komputer ini terhubung dengan komputer laptop di belakangnya. Jadi tampilan antara operator dengan yang dilihat oleh calon peserta ini akan sama. Jadi semua akan dipandu oleh operator. Jadi kita prinsipnya PPDB dari rumah saja. Oke, sebelum zonasi yang digambarkan oleh Dinas Pendidikan melalui Instagramnya. Oke, demikian tadi perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada radio atau pertemuan kita berikutnya. Oke, selamat hari ulang tahun DKI Jakarta ke-493. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta tangguh.